Apa ciri khas dari lulusan STT Trinity? Ya sebenarnya kalian mesti tahu. Core bisnisnya adalah kelompok kecil, pembinaan. Itu sebabnya, jikalau kalian tidak ada gereja yang mengundang menjadi pendeta pembantu, nggak masalah. Kalau sudah memahami kelompok kecil. Tetapi mengapa banyak tidak melakukan? Itu yang mau kita renungkan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Bapa kami yang baik. Kami umat tebusanmu yang sudah diselamatkan dari lumpur dosa, hukuman maut yang akan datang. Diselamatkan untuk menjadi berkat, membina umat yang dewasa dalam Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami. Kami akan belajar dari firman. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca bagian firman Tuhan yang sangat terkenal setiap kali di kuliah. Kelompok kecil pasti kita bahas. Pertama, Matius 28. Matius 28, lalu nanti yang kedua adalah surat Paulus kepada Timotius. Tapi kita baca dulu Matius pasal 28 ini. Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. 28, 19, 20. 1, 2, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua kita sudah belajar bahwa dalam bahasa asli ini perintahnya hanya satu. Pergilah bukan kalimat perintah, tetapi hanya satu. Baptislah juga bukan kalimat perintah. Ajarlah juga bukan kalimat perintah. Semua itu dalam bahasa Yunani bersifat participle. Semua saya kira sudah tahu ya, ingat ya, bolak-balik itu kita tekankan. The only one command given by Jesus is discipleship. Make all people to be my disciple. And in the Greek word, we realize that that is in the aorist imperative, meaning very urgent. You must do that. Don't wait. Don't delay. Satu-satunya perintah dalam amanat agung adalah pemuridan. Nah, makanya kita buat judulnya ini di YouTube. Pemuridan kelompok kecil, maksudnya metode jitu untuk membangun umat. Tapi terabaikan. Ini yang mau kita lihat dan mau kita diskusikan. Harap nanti mahasiswa, dosen, asisten dosen boleh bicara. Kira-kira sebulan lalu Bapak berdoa tentang pelayanan kita. Sepertinya pikiran tercerah setelah bicara dengan alumni kalian, Kak Resti Sihombing, ya, membantu dua di Benandolo. Saya tanya, gimana kelompok kecilnya?
Berapa yang berjalan? Kalau tidak salah dia berkata 8 kelompok kecil. Bagus. Gak usah pusing soal di mana khotbah di gereja mana. Gak usah. Mungkin mereka berpikir sebagai pimpinan apakah saya akan ngotot harus diundang di gereja Berondolo, gereja Sunggan, gereja Jumatogu, gereja Siboro. No. Bapak ini sudah relatif tua, tidak terlalu muda lagi, bukan? Mungkin kalau Kak Wi melihat Bapak ini 20 tahun lalu, mungkin masih muda. Sedangkan Mr. Roy aja udah mulai tua kok. Mulai tua, bukan tua. Bapak lihat sih berwibawa, makin ganteng, makin tinggi. Tapi kalau bisa perut dikurangi. Jadi ketika dengar mereka ada 8 kelompok kecil, pantasan aja remaja yang datang persekutuan lumayan ramai. Hujan deras di kala itu datang juga. Makanya spontan Bapak bilang, hujan deras. Iya Pak, nggak kedengaran. Jadi nggak bisa kita adakan apa itu yang dulu rapat gitu kan. Mereka cuma ikut sebentar. Oh begitu. Oke, sebelum bubar. Berapa orang ini yang datang ini? Hujan deras. Hala-hala. Apa petir, kilat. Ada nggak salah 13. Oke. 13 orang saya kasih hadiah ransel 1 orang 1. Tas yang di belakang itu tasnya orang muda. Kalau Bapak pakai itu rasanya umur 27. Waktu kami keliling Yunani dulu, ibu bilang apa? Jangan bawa ini. Selalu formal. Bawa apa dong? Ransel aja, bikin begini. Jadi kau rasa udah enak nih. Tetapi setelah kami dari Roma nyebrang ke Brindisi, dari Brindisi nyebrang ke Yunani, lalu turun, harus jalan cepat-cepat mengejar kereta selanjutnya dan tidak pegang koper, hanya ransel. Enak juga ya. Mulai saat itu terasalah orang muda itu. Pantasan Prof. Sahetapi selama hidupnya sering pakai ransel. Nah langsung hadiah. Tiap orang 1, hanya yang datang yang setia. Itu anugerah khusus. Kemarin mereka bagi double, kirim fotonya, mereka semua membelakang kamera dengan ransel di belakang. Dan poin saya begini, seperti dicerahkan Tuhan. Serius hambaku melakukan kelompok kecil. Kalau kau berhasil dengan tim STT Trinity dan mitranya membangun 500 kelompok kecil seumur hidupmu sampai kau pulang kampung. Kampungnya bukan Berandolo ya, Yerusalem membangun ya. Maka kau sudah berhasil di mataku. Kira-kira begitu. 500 kelompok kecil. Kira-kira tahun 2011 dalam pikiran persembahkan 100 hamba Tuhan yang sungguh-sungguh punya visi yang jelas, misi, komitmen sama seperti yang kau miliki. Sudah selesai tugas. 100 hamba Tuhan. Ketika Bapak bagikan di beberapa tempat, mereka bilang, "Oh dikuri, terlalu sedikit kan minimal itu 100. Kalau Tuhan mau 100.000 hamba Tuhan. Nah puji Tuhan sudah ada berapa dan mereka setia, mereka sungguh-sungguh. Jadi kalian ini adalah barisan yang sedang menjawab. Nah setelah lulus mau kemana? Oh kecenderungan orang kan gereja besar. Itu yang menjadikan kita. Tadi Bapak jalan ke Panbes, ternyata nggak boleh masuk lagi ya, tertutup. Ditahan sama 2 orang. Dari mana Pak? Oh, saya dari STT Trinity. Langsung makin ramai dia. Bapak siapa? Sadala.
Pendeta, oh Bapak sadar, pakai drama nih. Agak semamoran. Kalau kita diskusi sekalian manfaatkan. Wah bagus, bagus. Tapi harus jadi sekolah pendeta memang harus ada panggilan ya. Pasti orang bilang begitu. Saya bilang, Aman, senang kali aku kali kamu ini. Harus ada panggilan. Dan ini yang menyedihkan kita. Tidak sedikit orang masuk sekolah pendeta tidak ada panggilan. Saya harap yang kita masuk panggilan itu sama. Dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, melakukan dan menggenapi firman Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus waktu dia dibaptiskan, menolak itu Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan bilang, biarkan demikian. Demikianlah kita seharusnya menggenapkan semua yang tertulis. Wah, kira-kira 30 tahun yang lalu ayat itu bicara satu demi satu firman Tuhan harus saya gerakkan dalam diri saya. Dan bersama dengan tim di sini, udah banyak itu, bukan satu lagi yang digenapkan, udah banyak itu. Dan terus makin bersemangat. Kayak tadi kalian nyanyi, Tuhan ku mau, ku tak mungkin semua itu, pertolonganmu yang ku perlukan. Benar. Kalau berbicara soal pertolongan Tuhan, nothing is impossible for God, and nothing is impossible for the believers. I preach that, and I testify to all people. I never depend on anybody. Tak pernah saya bergantung pada siapa. Orang kaya macam apapun, pejabat macam apapun. Itu sebabnya Bapak ini kalau melayani tidak perlu lihat kiri kanan. Takut nanti amplop berkurang. Ya. Udah begitu pun duitnya bertambah terus. Bertambah terus. Makanya nanti kita makan lombok-lombok sikat. Habis ini kan? Lombok kan? Sikat. Tadi kita bahas itu. Gimana itu Benny ceritanya berlombok-lombok itu bilang. Spontan aja Pak ketika Bapak ngomong virtual. Gimana? Kalian suka saksang lombok-lombok? Gimana? Kita buat langsung mereka bilang bang. Mereka buat begitu. Oh jadi kau bukan mengatasnamakan mereka, bukan. Karena dia bilang atas nama teman-teman, mereka suka kau. Baru Bang Ben itu. Benar itu ya, atas nama teman-teman ya. Bukan atas nama Bang Benny ya. Atas nama Bang Benny dan teman-teman. Oh. Kiranya doa kita terjawab untuk Pak Benny ya. Tadi kita berdoa itu. Apa doa kita tadi itu ya? 500 kelompok kecil. Wow. Dan ini adalah metode terabaikan. Diabaikan orang. Perhatikan, pembinaan melalui kelompok kecil meskipun sangat penting, namun diabaikan. Ini fakta. We are talking about the facts. Sedikit gereja, untuk masih ada sedikit. Dan gak enak kalau saya bilang gak ada. Sedikit gereja, kampus, persekutuan yang menyadari pentingnya kelompok kecil dan melakukannya. Betul. Ini pengamatan bertahun-tahun. Sedikit gereja, persekutuan, institusi, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang menyadari dan melakukan. Menyadari aja sedikit, apalagi melakukan, kan itu masalah. Mengapa? Ada orang bertanya kepada saya, mengapa? Kalau memang penting, kenapa tidak dilakukan? Di dalam bukunya John Naismith dikatakan dahulukan yang utama. First thing first. Nah, itu bagus itu. Dahulukan yang utama. Selama hidup Bapak itu belajar begitu. Tuhan tolong saya mengutamakan yang utama, menomor duakan nomor dua. Salah satu doa Bapak itu sejak SMA.
bukan SMA. SMA mulai berdoa, tapi kan belum hidup baru. Mungkin sejak tingkat 2. Tuhan tolong saya mengutamakan yang Tuhan utamakan, mengabaikan yang Tuhan abaikan. Itu 2 sejak dulu. Tolong saya mementingkan yang Tuhan pentingkan dan mengabaikan yang Tuhan abaikan selama saya hidup di dunia. Begitu. Kelompok kecil itu kurang menarik. Ngomong-ngomong orang bertanya kelompok kecil itu apa? Ya kecil kelompoknya, ini namanya kelompok kecil. Antara 5 sampai 7 orang lah paling banyak. Kalau 70 orang bukan kelompok kecilan, bukan kelompok besar. 5 sampai 7 orang. Dan ini adalah core bisnis perkantas, di mana Bapak sebagai staf. Kak Wiwi tahu lah, dia makanannya. Jadi kalau sudah Bapak yang bimbing ya Kak Wiwi lah, Bapak percayakan soal kelompok kecil. Kurang menarik itu kelompok kecil. Tidak cocok dengan kedagingan. Jadi kalau ditanya, wah ini mengapa ya memang kurang menarik. Gak cocok dengan kedagingan. Kedagingan kita itu cenderung apa? Besar, gereja besar, peralatan besar, apa namanya, peralatan musik, keyboard yang mungkin 3-4 berjejer, drum semua, waduh. Nanti kalau sudah tiba di atas, kita usahakan juga peralatan the best di atas. Bang Samuel tanya saya, nanti Pak kalau udah di atas KPN udah jadi, peralatan seperti apa? The best. Karena yang melakukan pembangunan ini tim 9, bukan tim 8, bukan tim 7, 9 bukan sembarang 9. 9 itu 9, emang iya. Tim 9 itu bapaknya si Deslina salah satunya. Mana si Deslina? Itu bapak angkat yang dukung beasiswanya Pak Peter Yakub. Salah satunya Dubes Argentina Johnny Sinaga, bapak udah nyedong. Pokoknya kalau di Madar Sinaga udah aman lah itu. Ada yang jahat-jahat dibunuh sama mereka. Namanya Sinaga, bisa main-main. Baca itu Wahyu 13-14, di sana ada Sinaga. Ada lagi Pak Daniel Ginting, Daniel Ganteng, pemilik law firm terkenal di Indonesia. Dan saya dengar dari anak saya yang ini, yang sarjana hukum dua-duanya, jangan salah Pak, bukan di Indonesia Pak, di Asia. Oh begitu ya? Ya jangan sembarang itu. Kalau udah disebut GR, Ginting Rexoni Putro Law Firm, kantornya aja beken banget. Kalau kalian pernah ke Jakarta, di tempat paling strategis itu, gedung paling megah, 1 lantai punyanya itu. Tapi kurang menonjol Pak, seperti Hotman Paris. Ya memang lain, si Hotman dari Paris. Dari Hotman Paris itu ya, cincinnya di mana-mana itu. Sejak paling cara di gini sih. Tapi Pak Daniel Ginting itu nggak kalah itu, puji Tuhan. Nah kalau bangun peralatan kelas 2, kelas 3, nggak usah tim 9. Siapa tahu mereka dengar nanti YouTube ini. Tim Bapak menghapus segala aja, modal doa kan? Kan namanya modal doa pasrah dong. Apa yang dikasih, ya itulah. Seperti dalam bahasa Jerman, belum tidak malakop, gimana dong, mata pelajar. Itu kan bahasa Jerman kan? Nggak menarik katanya. Kalau punya gereja megah, peralatannya serba megah, serba wah, maka otomatis orang berkata Pak, wah, hamba Tuhan yang berhasil, yang sukses. Berapa banyak nanti alumni STT Trinity yang melihat kesuksesan bukan dari hal-hal fisik. Ini dua kami. Tanya itu ibu Kristen itu. Sejak kami jungkir balik membangun
mulai dari kampus lama yang dikontrak itu sama ibu mamanya si Given, mamanya Given ya, Butina, sampai sekarang saya sangat yakin tidak ada yang membuat kami betah di sini selain daripada melihat alumni itu tahun demi tahun berangkat menaati perintah Tuhan. Saya yakin itu yang membuat mereka betah di sini. Kalau nggak kabur semua, siapa sih yang bisa bertahan sama Pak Sagala? Udah galaknya bukan main, matanya melotot. Oh, saya yakin di Yayasan Bina Dunia juga saya bilang begitu. Yang memiliki visi yang sama dan terbebani dengan visi, lanjut. Jangan kalian mundur karena Amang Sagala kadang-kadang marah, langsung marah meledak. Tapi biarlah kita terus dipersatukan oleh visi dan misi yang sama. Tetapi yang tidak punya visi yang sama, silakan, caw. Sekarang caw boleh. Itu ada orang berkata kepada saya, termasuk Budina Kristo, sedikit orang yang berani loh ngomong seperti itu. Salah satunya Am. Oh iya. Memang ya, makanya tenang aja kuliah di sini. Tidak ada kita di sini menjilat siapapun. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang kita terus berserah. Kurang menarik. Nah, selain kurang menarik, juga tidak menguntungkan. Membina 5-7 orang selama setahun, ada orang tua dihukum. Ada orang tua istitirin itu orang mulai dulu kan? Ada 5 pikarat toh, hanya 5-7 orang. Iya, hukum tiap minggu. Ada yang buruk yang nggak dimarahin saya pimpinan kami enggak, sadar hatinya. Yang penting 5-7 orang ini jadi semua mencintai Tuhan, firman Tuhan, hormat sama orang tua, makin baik, hidupnya berubah. Tuh itu, tuh. Memang orang kalian bina itu hidupnya makin berubah, baik-baik kok. Dari demak hasil pembinaan begitu. Forhamer Benandolo bilang begitu. Ada Marga Sagala baru pulang dari Benandolo, datangnya, harus panggil lah. Dia panggil Anggis misalnya. Saya baru pulang, lihat itu pendeta-pendeta itu bah. Memang lain itu semua ya. Baru perlainnya, bilang gitu kan. Jangan pula dia bilang lain karena cantik-cantik kan. Baru perlainnya. Oh, memang lain itu bah. Oh, lo sama dia lainnya. Oh, jujur juga. Pelanannya gimana? Ayo langsung. Pelanannya memang ngasih saudara remaja. Amal-amal matanya sih. Yo, asal menadi kan matanya. Orang Batak kalau udah bilang seperti minum air berarti lancar, gampang. Puji Tuhan. 5-7, hanya 5-7 orang kalian bina 1 tahun. Dan kamu digaji berapa tiap tahun? Tiap bulan berapa? Tiap tahun berapa? Loh memang iya. Tapi kalau visinya ada di sana, maka dia akan betah. Kalau tidak, nggak menarik, nggak ada untung. Kalau saya membina 5 dan 7 bandingkan 50 orang, mana lebih untung? 70? 7.000? Kalau anggota jemaatmu 7.000 gimana? Oh, makanya aku lihat pendeta-pendeta yang banyak jauh lebih gemuk dari Ustaz Roy. Makin melang, hidup berkelimpahan, hidup makin gemuk, melebar ke kanan. Kan memang perjanjian lama bilang begitu. Harus kau lebarkan sayapmu ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Nah, makanya ser. Apalagi 7 juta. Wah, gitu si Noli. Yang 7 juta, wah persembahannya itu nanti sumbangan ke sana kemari. Berapa banyak persembahan kalau 7.000? Kebayang nggak, Mister Roy? 7.000 hari-hari ombak. Makanya ada pendeta yang gemuk, gendut, besar, jago. Dia berkata apa? Kan sombong ya? Bermiliar-miliar uang kuhasilkan tiap bulan.
Saya pikir dari mana dapatnya? Ternyata dari persembahan, Pak. Kasih 3 tahun pikirku. Masa dibilang ku hasilkan persembahan apa? Uang tapi dari persembahan. Itu pendeta besar itu. Saya pikir saya menghasilkan bermiliar. Kalau anak saya sekolah di luar negeri pantas, layak. Kalau saya kendaraan mewah, layak pantas. Begitulah hancurnya berteologi di Indonesia. Makanya kalau STT Trinity dan yang lain tidak memberikan warna yang baik, bahaya besar bagi Indonesia. Gereja bisa makin besar, jemaat bisa makin banyak, tapi bagaikan balon. Hanya dengan jarum pentul kecil saja bisa pecah. Itulah yang terjadi, yang kesaksian satu pendeta di Cina. Kami terlambat mendidik, memuridkan jemaat kami. Selain terlambat, kami juga salah mengajar. Karena yang kami ajar adalah teologi sukses. Sedikit kami menjelaskan teologi penderitaan. Sama seperti surat Rasul Petrus. Maka ketika niaya tiba, jemaat tidak siap. Mereka meninggalkan gereja-gereja. Kecuali yang sudah tetap terbina dengan bagus. Dan itu sedikit. Jadi mengapa? Ya udah kita tahu kurang menarik, kurang beken, kurang duit, dia banyak kurangnya. Namun kita juga melihat fakta, gereja-gereja yang melakukan pembinaan melalui kelompok kecil itu menjadi gereja yang kuat, persekutuan yang kuat. Itu juga fakta. Salah satu di Korea ada gereja yang besar sekali. Waktu Bapak mengunjungi gereja itu, ngomong ke sana kemari, tanya ke sana kemari, apa rahasianya? Mereka kalau nggak salah satu hari yang ikut kebaktian bisa antara 700.000 sampai 1 juta. Satu hari 6 sampai 7 kebaktian. Salah satu rahasianya adalah kelompok kecil yang mereka sebut namanya cell group. Jadi cell group, kelompok kecil, dynamic group, itu sama namanya. Mereka kuat, gerejanya sangat besar. Apa buahnya mereka kuat? Mereka memiliki semangat misi yang sangat baik. Mereka memiliki kerohanian yang menyala-nyala. Waktu saya lihat mereka mendengar khotbah, nggak ada yang namanya ngantuk itu. Bahkan cenderung mereka begitu responsif. Begitu ada firman Tuhan yang memang mengena, dia berkata, "Oh Tuhan, haleluya, praise the Lord." Bukan hanya praise the Lord, berdiri itu. Jadi pemandangan yang biasa di situ kita lihat, dia langsung berdiri, praise the Lord, duduk lagi. Untung nggak terlalu lama berdiri ya. Kalau berdiri kan yang di belakang terhalang. Praise the Lord, amin. Oh haleluya. Itu respon. Memang dipikir-pikir mengganggu juga ya Faber ya. Tapi mengganggu yang baik itu kan. Sekiranya kita nggak praise the Lord, loh kenapa dia dapat berkat? Saya tidak ya. Nah itu menantang. Jadi jangan kita maunya hanya teratur, tertib. Ya memang hohong sampai tertidur ngorok. Ya jadi hohong. Loh iya, di gereja tertentu itu paling sering kulihat ngorok, tertidur. Si tuanya pun pernah. Pernah. Jeleknya tempat duduk mereka di depan pula. Ya gitu. Kalau kalian bikin gereja, janganlah bikin majelis duduknya di depan, jangan. Bila perlu di belakang aja. Jadi tim doa mengamati jemaat. Kalau ngorok tertidur nggak dilihat jemaat kan? Mereka telah menjadi berkat di seluruh dunia. Kelompok kecil, metode pemuridan yang sangat jitu. Dasarnya apa sih Pak? Oh jelas. Tadi untuk kita baca Matius 28. Satu-satunya perintah adalah pemuridan. Nah banyak metode memuridkan. Apa kita pilih betul sekali 1000 orang?
bikin seminar. Ada pernah kalau lihat itu di webinar kita, seminar kita waktu di aula megahnya USU ya. Itu ada 1.500 ya. Kita bahas tentang alatul tunggal. Paling terakhir itu kita bahas tentang kalau nggak salah itu pos Injil di tengah-tengah era pos, juga di auditorium USU ribuan juga. Tapi sejauh mana kelompok besar itu benar-benar menikmati? Ini pertanyaan besar. Satu fakta, kalau kita lihat itu perjanjian lama, yang mengikuti Gideon sampai ke gunung itu 32.000. Tuhan bilang terlalu banyak. Karena itu seleksi. Katakan yang takut dan gentar, udah pulang aja dari pegunungan Gilead. Datanglah Gideon. Halo. Kalau ada yang takut, kalian agak gentar gitu, takut mati, takut meninggalkan istri atau suami atau anak, boleh pulanglah, gak apa-apa. Istirahat aja kalian, ya. Potong ikan lele, apa itu terserah apa yang ada, kalian makan. Gak apa-apa Pak Gideon, gak apa-apa. Loh, siapa yang bilang? Barusan Tuhan kita ngomong. Wih, bakal Tuhan itu ya, iya baik kali Tuhan kita. Yang menyedihkan pulang 22.000. Berarti pasukan dari 32.000 itu 22.000-nya justru berperang bukan dengan spirit berperang, hanya karena diperintahkan saja. Visinya nggak di sana, motivasi nggak di sana. Bayangkan kalau lulusan STT banyak seperti ini. Nggak perlu kerja desa, nggak perlu. Oh, nggak perlu ya? Iya, pikirkan masa depan anakmu. Sekolahnya di mana? Istrimu, makeupnya di mana? Kalau di desa mana ada makeup di sana? Bawa ke kota-kota. Go. Tadi bicara sama Amang Simamora itu, waktu bicara panggilan, jadi menurut Amang yang pergi ke STTX itu 500-an. Tapi dari kampungnya cuma 150. Itu terpanggil itu. Biasanya STT kita dibuka sesudah mereka, karena kita mau mementahan aja. Tetapi puji Tuhan, ternyata muntahan pun gak datang, hanya mereka yang terpanggil aja yang datang. Sebelum itu, kalau mereka betul-betul dipanggil Tuhan setelah lulus, senanglah. Ini kenyataan saya bilang. Di resort kami Cianjur mula-mula 12 pagaran, 12 jemaat, hanya 1 pendeta. Itu perlu bayang. 4 tahun lalu 22 jemaat, hanya 1 pendeta. Sekarang dipecah. Satu berputar-putar untuk 12. Lalu siapa yang khotbah di luar itu? Si tua. Langsung si Mamora bilang, ayah itu si tua katanya. Kalau mau cuci di botol gitu, kalau mau di botol gitu. Itu kata si Mamora itu. Menyedihkan. Satu kalimat lagi dia berkata, kalau begitu apa yang bisa diharapkan dari gereja itu? Memang nggak ada, saya bilang. Jangan harapkan mereka dewasa dan berbisik. Puji Tuhan, dari sana sudah ada hotria. Doakan supaya melalui hotria ribuan orang nanti muncul dari sana, ya kan? Mungkin si Hendra bilang, aku juga ada Pak. Oke, kau juga iyalah. Tapi kau nggak asli kau dari sana. Dan bedanya kau kan di Jalan Gajah Mada. Tapi hukumnya dari sana. Ya, satu opungkan. Jadi dua kartu ya, satu opungkan. Sahabat Hendra sama Putri ya. Opung kami sama, dukung. Opung kami dukung. Jadi kalau kami dulu mengikuti dukun itu, kami bisa matikan orang. Tapi puji Tuhan ditangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jelas pemuritan. Dan itulah yang diteladanikannya seumur hidupnya. Matius 4:19. Boleh
Baca sama-sama. Matius 4:19. 1, 2, 3, ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu dia. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Antara Matius 4 sampai Matius 28 yang kita baca tadi ada sekitar 3 tahun. Dan proses 3 tahun ini yang memenuhi pikiran Yesus adalah apa? Pemuridan melalui kelompok kecil. Karena apa? Kemudian dia fokus membina 11 orang sampai akhir hidupnya. 12 sebenarnya, satu gagal. Jadi kalau kita memimpin kelompok kecil ada yang gagal, nggak usah terlalu sedih. Tuhan Yesus pun gagal. Dalam tanda kutip Yesus gagal. Dia tidak membuat Judas itu jadi robot. Jadi penghiburan buat kita. Dia langsung menghidup diri aja. Memangnya lu lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja ada si Judas yang gagal. Jadi kalau kamu ada gagal 1 wajar lah. Tapi jangan dari 5 yang dibina gagal 4. Karena kau main-main. Triple M, main-main melulu. Jangan. Dan kalau kita baca seluruh Injil, Matius 10, Matius 15, Matius 20, maka hidup Yesus sepenuhnya dilimpahkan kepada kelompok kecil itu. Memang Yesus juga kita baca khotbah dia dapat 5.000 orang, 4.000 orang. Tetapi menjadi penekanannya adalah hidup dengan akakan anak kelompok kecil. Hal yang sama itu juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau kalian lihat Paulus pengkhotbah besar, ya. Tapi kalau baca Injil, baca kisah Rasul, fokus. Ada yang tahu siapa yang dipindah Paulus? Timotius. Itu udah benar tuh. Silas, Lukas, Markus, itulah. Sekretarisnya ada Tertius. Dan kalimat yang dikatakannya kepada Timotius itu menjadi terkenal. Mari kita baca sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 2. Itu sangat penting, kiranya itu menjadi ayat hafalan kalian dan nancap di pikiran. 2 Timotius 2 ayat 2. 1, 2, 3, ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu aja. Rasul Paulus generasi pertama bicara kepada Timotius generasi kedua. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu. Berarti generasi ketiga kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu dia harus cakap mengajar orang lain, generasi keempat. Itu yang seringkali kita bahas di dalam kelas. Ini namanya pelayanan yang visinya jelas. Pelayanan 4 generasi. Ya mungkin Bang Sam, mungkin Bang Jendri, mereka bingung kalau saya ngomong sama mereka. Ini Bapak ini ngomong apa sih? Kemarin kita jalan-jalan ke sebelah kan, bagus ya? Saya bilang, bagus. Jadinya bagus ya? Bagus. Banget. Saya, jadi kabar mana kau pilih? Ya, baktilah Pak. Tapi ingat ya, harus sama istri ke sini. Kalau sendiri no way. Kau pilih sini pusing kau. Kalau sama istri, kau juga Jen. Bawa istri, boleh masuk. Ini promosi buat kalian. Jadi kasih tahu sama calon-calon kalian. Kalian malu sama aku, jangan sampai gak mau. Nanti gak bisa masuk aku ke kampus bagus itu. Apa itu? Mungkin mereka bingung. Apanya maksud Bapak ya? Gak perlu bingung. Habis itu kau ajak mereka minum kopi di sebelah. Coba lihat kampus ini. Oh buka Pak, langsung bikin dijen tuh. Bangga banget tuh. Waduh, Bapak tuh sangat kagum melihatnya tiap hari kemajuannya. Coba 20 tahun lagi masih bagus nggak? Ya bagus lah. Apa maksudnya? Saya bilang 20 tahun lagi kalau Tuhan kasih saya kuat masih bisa mengajar, udah syukur. Gak yakin aku itu 20 tahun lagi.
Apalagi kalau tiap hari makan saksak. Untung nggak tiap hari makan saksak. 10 tahun lagi pun kalau bisa aktif sudah syukur. Berarti selebihnya generasi selanjutnya, generasi Timotius mesti muncul. Generasi orang dapat dipercaya mesti muncul. Generasi yang cakap mengajar orang lain mesti muncul. Itu juga yang harus terjadi kalau kalian melayani. Entah di Bonondolo, entah di Hari Harbo, entah di Tagalog. Itu saya bilang sama si Intan. Pikirkan, siapa yang kau bawa ke sana? Boleh bawa dia Pak katanya. Salah ngomong. Terus datang Bang Jendri kemarin. Tagalog itu juga sama sih Pak. Oh ya, bagus. Karena saya sudah minta supaya Tiara itu dan Intan berdoa untuk Tagalog, juga berdoa untuk Pananggalan. Terus dia bilang itu termasuk sama siapa? Jadi kalau Bapak minta saya menjadi koordinator, berarti bagian saya, berarti itu maksudnya kalian. Atau misi. Rasul Paulus, Timotius, orang dapat dipercaya, cakap mengajar orang lain. Kalau ini di dalam kalian, pikiran kalian, apa istilahnya orang bilang? Main apa? Setup main apa? Itu akan menjadi bagus. Jangan kalian berpikir saya di gereja mana. Jangan. Makanya lagunya Pak Stephen Tong bagus. Kemana saja aku telah sedia. Nah kelompok kecil menunggu. Jadi kita melihat kelompok kecil ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita pikirkan adalah apa? Kenapa kita sebut jitu? Karena kitabnya sudah jelas. Dan kalau kita melihat segi politik Indonesia, ini terutama bagi Bapak Ibu yang mendengarkan melalui live streaming nanti, kondisi politik Indonesia lebih menguntungkan kelompok kecil. Jangan rame-rame, jelas langsung lautan manusia datang. Itu bikin masalah nanti. Sembuh dia, agamanya apa? Itu yang dikatakan oleh Bapak Muriwali. Kamu nggak peduli agamanya apa, berarti kamu bukan hamba Tuhan yang benar. Kamu tidak menginjil yang benar. Hamba Tuhan yang benar, fokus on Christ, itu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang palsu nggak peduli. Yang penting persembahan bertambah. Iya. Kalau banyak jemaat, persembahan bertambah kan? Saya dengar itu YouTube-nya tadi pagi karena dikirim sama Pak Muriwali, nama Bapak kusebut katanya. Mohon maaf itu. Pernah nggak si apa itu langsung dulu disebut namanya? Pernah nggak menantang orang seperti Pak Mangga Pusakala? Terima Yesus, percaya. Kalau pernah satu orang aja, langsung ralat semua video saya, klarifikasi. Itu. Memang nggak ada kok. Makanya saya sedih. Ada suami istri membela mati-matian. Yang dibela kok ajarannya nggak benar. Bela ajaran yang benar lah Tuhan Yesus. Dan kalau bicara soal pengajaran anak-anak Tuhan terkasih, jangan kalian ragu. Di sini pengajar-pengajar itu orang yang bagus. Asdos pun kita nggak sembarangan pilih asdos. Harus bagus. Apa yang bagus? Ya sesuai dengan bidangnya. Asdos potong babi, satu orang. Asdos satu lele, satu orang. Kalau setiap lele mati semua kita pecat, ganti orang lain. Begitu, harus sesuai ahlinya. Asdos kelompok kecil, kenapa kami? Karena dia kecil memang. Dari Pascal, dari teladan kan? Nanti dibantu sama Tiara kan? Sama-sama kecil. Kecil itu indah. Itu disebut satu dua yang. Kecil itu indah. Makanya tanya Bang Jendi, benar batin? Saya hanya bilang pengandaian aja. Andai kata kamu diputuskan gimana? Janganlah makan ya. Stres dia. Padahal misal-misal aja. Maaf ya Jendi. Dari segi politik aman.
Dari segi ekonomi lebih murah. Dari segi psikologis lebih mudah, kejiwaannya oke. Dari segi kualitas pembinaan lebih dalam. Iya dong. Kalau 3-4 orang ayat hafalan diulang sejauh mana salah, sejauh mana harus diulangi. Dari segi pembinaan kita sebutkan Tritunggal, sejauh mana kau ngerti. Nah kalau yang dengar 7.700 enggak mudah. Enggak mudah. Jadi kalau harus kalian lulusan ini hanya cari-cari gereja besar, pertama belum tentu gerejamu itu memerlukan, karena sudah ada pendeta. Atau bisa juga memerlukan tapi tidak ada dana untuk mendukung, karena ada metode yang diberikan, polisi yang diberikan oleh sinode. Pendeta itu harus dibayar oleh gereja yang mengundang. Nah untuk gereja desa-desa itu sangat sulit itu. Jangankan biaya pendetanya, biaya mereka aja pusing. Di bulan dolok misalnya, hidupnya dari doton atau merbubu atau apa itu, berdoton dia, tuk. Setelah 2 jam dia muter-muter di tahu itu jalan itu, dapatnya 2 ikan dibawa ke rumah, 2 ekor. Sebesar apa? Sebesar ini. Kalau segini sih gede, jual. Makanya ketika kita bikin beasiswa sini, Pak Tepan bilang begini, apaan sih Pak? Udah beasiswa pembayaran hanya 500.000 satu semester. Papa bikin bakso sih bisa berapa tuh? Bagaimana nanti Papa membayar ini? Operasionalnya gimana? Sekiranya bayar nggak masuk akal nih Pak. Rupanya diberi lihat papanya kan 500.000 Pak, setahun cuma 1 juta. Emangnya dosennya semua gratis juga loh. Justru kita harus bayar lebih bagus nanti honornya, supaya dari luar itu datang dengan semangat. Loh lalu gimana? Saya berkata, kalau mau kaya kita bikin di apa itu, di Sentul, atau di Bumi Serpong Damai, atau ya di lokasi-lokasi yang mewah. Kalau di sana, tahu kamu, misalnya datang dari kampung kita, anaknya disekolahkan, merdotonnya dia, dalam 2 jam dia keliling-keliling dapat 2 ekor, segini. Mau diapain? 500.000 pun belum tentu bisa bayar itu advance. Makanya lihat itu tanda bintang, diberikan beasiswa penuh kepada yang tidak mampu. Makanya kita di sini sangat tegas di kampus ini. Kamu main-main, pergi. Karena apa? Kita udah bertanggung jawab sama Tuhan kok, dan kita udah bertanggung jawab sama orang tuamu. Lihat, apa yang saya katakan sama Triboy? Kamu udah beruntung, beasiswa 100%, makan, minum, tidur, gratis. Ketika ada kerjaan di kampus dulu, kamu juga ikut jadi kenek, dapat berapa? 100.000 berapa setiap hari. Dan kamu keluar sekarang, bayar semua. Boleh lah Pak, dulu izin Pak, gak ada boleh. Tahan semua. Saya bilang sama Bu Sartika, tahan semua, kecuali Alkitab. Oke, Alkitab kasih. Mudah-mudahan dibacanya Alkitabnya. Siapa tahu nanti Triboy dengan ini. Kita udah begitu baik kok sama kamu. Serius. Makanya kalau kalian bilang Bapak ini tegas banget sama saya, karena saya tahu apa yang saya lakukan kepada. We know. Tanya itu Ibu Kristen itu. Kita nggak ada udang di balik papan, nggak ada. Memang ada udang di balik papan, memang. Tapi kita maksudnya nggak ada masuk lain tersebut. Maksudnya jelas. Kalian dibina untuk membina, kalian dimuridkan untuk memuridkan. Puji Tuhan. Nah jadi kalau udah jelas begitu, mengapa kelompok kecil macet tidak jalan? Saya berkata, pertama, berarti kalau dari segi alumni kita tidak tersedia alumni.
Nah, mari kita datang positif. Bagaimana supaya program 500 kelompok kecil ini, udah bisa masuk pokok 2 ini ya. Kerinduan kita menghasilkan 500 kelompok kecil melalui alumni di seluruh Indonesia. Masuk pokok 2 aja, mintalah. Begitu. Kan itu perintah firman Tuhan, minta akan diberikan. Berdoa itu juga perlu belajar. Apa sih yang kalian minta? Coba kalian catat, jelas 2 kalian evaluasi. Benar gak kalian meminta? Karena Rasul Paulus berkata, kamu meminta tapi salah minta. Nah itu dia. Karena kalau minta Tuhan supaya ikan-ikan di laut bergerak, enggak perlu juga itu. Tuhan supaya binatang liar semua di tempatnya, enggak perlu. Memang ada banyak yang kita doakan enggak perlu. Tuhan udah tahu kok. Berdoa untuk pembicara, Tuhan kami berdoa untuk pembicara, berkatilah dia, Tuhan jamalah mulutnya supaya berkata hanya dari firman Tuhan. Tuhan, jadi Tuhannya diajari dalam doa itu. Pemain musik Tuhan, supaya jari-jarinya Tuhan lentur Tuhan. Saya sering mendengar semua terlalu detail, maka salah. Coba kalau jelas Tuhan akan berdoa untuk pertobatan 1.000 orang non-Kristen di Samosir setiap tahun. Kami minta, kami berdoa tiap tahun 20, 50 kelompok kecil. Kan enak. Tersedia alumni, tapi alumni yang memiliki visi. Visinya harus jelas. Makanya sejak tingkat 3 nanti kalian sekalian sudah memimpin kelompok kecil. Kalau dilakukan, sudah tingkat 3. Sayang langsung pandemi kan. Tapi sebenarnya pandemi jangan jadi ini alasan. Kalian bisa mengadakan melalui virtual, melalui WA, melalui apa saja. Ya terima aja apa yang ada. Memiliki motivasi, visi sudah jelas apa yang saya lihat ke depan. Motivasi mesti jelas. Artinya apa? Kemanapun saya pergi, yang saya pikirkan bukan diri saya. Kemanapun saya pergi, yang saya pikirkan adalah diri orang itu. Supaya orang itu terbina menjadi murid dan kemudian memuridkan orang lain. Itu motivasi saya. Artinya apa? Visi saya terwujud. Orang lain bagaimana urusan dia, tapi saya dengan Tuhan. Visinya jelas. Salah satu kegagalan alumni saya kira apa? Tidak tahu mau ngapain. Atau motivasinya salah. Dia langsung membayangkan hal-hal yang enak. Ternyata nggak terjadi. Kalau saya sih selalu bilang sama kalian, melayani itu tidak harus dimimbang. Salah satu pelayanan yang sangat penting dan sedikit dilakukan orang apa? Pelayanan doa. Kamu duduk, hadir di gereja itu, kamu tahu jelas masalahnya. Doa. Sebut namanya satu demi satu. Kalau hanya doa, nggak perlu ke desa itu, Pak. Oh perlu. Kalau kamu nggak di desa itu, kamu nggak tahu pergumulan doa desa itu. Maka doamu salah. Setelah kau punya visi, kau punya motivasi, kau punya program yang jelas. Apa program saya? Bagaimana? Buku apa yang saya pakai? Buku pembinaan apa? Sangat menyedihkan kalau alumni pergi ke desa-desa. Programnya pakai apa? Gak ada Pak buku di sini katanya. Lah. Bukannya kamu tahu kamu ke desa, bawalah perlengkapanmu. Fotokopilah buku-buku. Perkantas mungkin kalian sudah tahu. Perkantas itu buku yang terutama sebuah pembinaan. Saya kira tidak ada yang menandingi perkantas dalam hal ini. Karena memang kita dari dulu core bisnisnya itu pembinaan, kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil. Orang-orang hebat di Republik ini adalah orang-orang kita bina dalam kelompok kecil. Bang Peter Yakobs kalian tahu itu dibina kelompok kecil. Daniel Ginting dibina dalam kelompok kecil. Ros Masinaga dibina dalam kelompok kecil yang sekarang direktur pajak itu. Ibu Sarapida itu kalian doakan yang sedang mengejar uang negara dari debitur-debitur itu, yang kelas kakap itu, triliunan itu.
Itu bagian dari tim 9 kita. Dr. Yosia yang 1 hari pulang hari datang ke sini, periksa semua bagian fondasinya, langsung pulang. Tiba di rumah dia jam 1:30 pagi. Itu Dr. Yosia Indrawan, ahli sipil dan 1 dari 3 mungkin ahli gempa di Indonesia. Dibina dalam kelompok kecil. Orang-orang dibina kelompok kecil, mereka ngerti. Datang ke sini, bayar sendiri ongkosnya, semua bayar sendiri. Kok bisa sih Pak? Loh, itulah dia udah dewasa. Memiliki program yang jelas, siapkan dari sekarang. Buku apa, buku 1, selanjutnya buku apa, variasinya buku apa, kalian mesti pelajari. Nah caranya bagaimana, kalian pakai dulu. Makanya ada kesempatan selama di kampus kita menguji coba bahan-bahan itu. Yang tidak kalah penting adalah memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat. Kamu udah punya visi, udah jelas, udah bolak-balik kita bicarakan 500 program kita bersama. Kamu udah punya buku, tetapi kalau kamu nggak punya komitmen, kamu nggak setia, lack of commitment, nggak bisa. Makanya lagu yang sering kalian nyanyikan, banyak manusia hidup percuma, tak tahu kemana arah hidupnya, berjuang dalam dunia cari kesenangannya, tapi akhirnya mereka akan binasa. Sedih menciptakan itu. Tapi bukan hanya sedih, langsung masuk pertanyaannya, siapa yang mau pedulikan mereka? Langsung di pikiran, harus orangnya begini, yang tak hidup kejar harta fana, rela membayar harga demi hidup sesama. Kalau kalian perhatikan kalimat demi kalimat itu diatur dengan baik. Itulah yang Bapak lakukan sampai sekarang. Siapa yang mau pedulikan mereka? Siapa? Langsung dikatakan, yang tak hidup kejar harta fana. Coba kita buka STT ini dulu. Saya bilang sama bendahara, saya nggak perlu gaji, yang penting tim saya dapat gaji dulu. Kalian nggak tahu itu. Kalian dapat gaji, saya nggak dapat gaji, nggak apa-apa. Nah, ada yang mau dikina, saya bilang begitu. Ini ada di Indonesia, selalu gelisah gitu. Pak, kemana aku transfer Pak? Gak usah. Ada nggak Miss Julian tadi? Mana Miss Julian cantik? Hah? Tidak masak Pak. Oh, memasak? Supaya enak kita masak ya? Selalu gelisah begitu. Pak, Bapak selalu bilang jangan lupa skripsi kasih honornya, penguji kasih honornya. Bapak skripsi berapa Bapak pimpin, berapa? Kemana aku transfer? Gak usah. Kok dingin banget sih kamu? Saya jadi marah sama dia. Ya tapi saya gak enak Pak, kalau saya ada transfer, kok Bapak tidak? Lo gak usah. Saya pendiri, saya Bapak. Saya bukan cari gaji di situ terhenti. Saya Bapak. Saya perhatikan apa yang perlu buat kalian. Saya bilang gitu. Tan yang munai mana penting? Tan yang mana? Kan lagu kan? Tan yang mana? Ada. Dainang. Ayolah. Tan yang dainang. Tan yang damang si Fabri. Napa hot tuntun diki manang tu dia pelau tu si langit pemandaran. Saya aman dan nyaman. Gak usah khawatir, Bapak makan apa? Ternyata Tuhan berkati kok. Tanya itu Ibu Kristin itu. Waktu dia sakit, ada Ibu Kristin, angkat tangan. Nah itu dia. Waktu ada Ibu Kristin sakit, dia bilang, makan apa saja yang bisa kau makan. Begitu. Langsung transfer, gak usah tanya berapa. Saya berkata, habis ya, gak boleh hemat-hemat. Nanti kalau sudah habis, saya tahu lagi. Berapa hari kemudian aku tanya, udah habis? Belum Pak. Tanya berapa hari lagi, udah habis? Belum Pak. Sampai sembuh, udah habis? Belum Pak. Ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan juga kan. Coba kalau pakai Ibu Medan, Kesen. Tahu kan Ibu Medan kan, Kesen kan? Kesempatan. Udah habis Pak, transfer lagi.
Ya, tahu boleh transfer atas sudah borat kan? Ay semangat dengan dibuat ini, semangat. Soalnya itu lah tua-tua ini. Omakmu apa saya? Siapa? Aku terkesan sama mamaku. Tabay man, tabay. Inang dia itu ablang dope ini. Oh, tabay. Aku rencana ukuran cukup itu mesti dipitik bunyi. Oh, tapi begitu. Habis itu kulihat mama saya udah berhenti makan. Imajok katanya. Ternyata udah habis belumnya. Habis. Itu sangat berkesan. Bagi anak, yang penting kalian kenyang, cukup. Dan jangan tunjukkan aku menderita. Kalau menderita nanti gak nampak kan? Jadi disembunyikan orang tua penderitanya buat kalian. Pantas Tuhan berkata, hai anak-anak, taati orang tua dalam segala hal. Karena Tuhan bakal kasih naluri seperti itu. Pernah kalian lihat video ayam mati bersama anaknya? Rupanya ayam itu dia pasti bisa terbang. Ketika kebakaran rumah itu, dia langsung masukkan anak-anaknya semua di sayapnya. Maka mamatnya mati, ada berapa mati juga, tapi ada satu yang kelihatan masih baru terbakar. Waktu melihat itu sangat terkesan sekali. Akhirnya hebat seperti kamu. Komitmen, kesetiaan. Kalian tahu komitmen dan setia karena apa? Kalian tahu ini gunanya Allah dipermuliakan. Ini gunanya orang itu diberkati. Seperti hidup orang sudah ditanam bagi saya. Seperti hidup saya bertumbuh karena orang. Saya mau hidup saya juga menemukan orang lain. Dan sesudah itu apa? Doalah serius. Di desa itu kau doakan. Kau datang ke gereja. Tuhan, siapa yang tidak ridho? Saya berdoa untuk teman. Sesudah itu apa? Tuhan gerakkan kami ketemu orang itu. Ketemu. Mungkin pergi ke lapo mana, ngobrol di ladang mana. Habis itu apa? Sharingkan. Itu bertahap. Bulan pertama apa? Bulan kedua apa? Bulan ketiga apa? Kalau kerja praktiknya setahun, you have then more than enough time actually, if you wish to do. But if you don't, even though you stay there for the whole of your life, 10 years, 20 years, as a matter of fact, so many pastors working in the villages, but how many is small groups? None. Berapa situ yang berhasil dibina? Inilah kalau kehilangan visi, salah motivasi, dan tidak punya komitmen. Kita berdoa supaya kelompok kecil metode jitu ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Boleh saya minta kesediaan Ibu Kristen berdoa supaya alumni kita menjadi alumni yang menyatu dengan visi. Boleh maju ke depan aja ya Bu Kristen ya. Boleh maju, minta tolong. Mari kita sambil berdiri menyanyikan melayani dan sungguh. Silakan musik. Atau ke sini juga boleh Kristen. Masuk aja.
di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan pertolonganmu kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ketika Engkau menjadikan kami rekan sekerjamu. Engkau jadikan kami muridmu, dan Engkau manggil kami untuk memuridkan. Terima kasih untuk amanat agung yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Memuridkan sebanyak-banyaknya murid untuk Tuhan. Dan murid-murid yang dimuridkan juga dipersiapkan untuk memuridkan, sehingga terjadi pelipat gandaan murid untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur STT Trinity ini didasarkan kepada pemuritan. Belajar teologi hari demi hari, tetapi praktisnya harus tetap memuridkan. Memuridkan dalam kelompok kecil, baik itu di gereja-gereja, tempat melayani, baik itu di sekolah-sekolah, melayani, memuridkan anak-anak sekolah. Terima kasih untuk ladang-ladang yang Kau bukakan ya Tuhan. Kami bersyukur ketika alumni-alumni kami sudah memuridkan ya Tuhan, baik itu yang ada di Samosir, baik itu yang ada di Papua, baik itu yang di tempat-tempat lain ya Tuhan. Kami bersyukur ketika mereka boleh memuridkan para remaja, para sekolah minggu, juga mungkin para penatua, pemuda, dan yang lain-lain. Terima kasih untuk Tuhan yang telah membukakan bagi kami STT Trinity, dan juga yang telah mendasarkan pemuritan dan kelompok kecil kepada alumni-alumni kami. Tuhan, kami berdoa dari STT Trinity ini akan terus menjadi orang-orang yang memuridkan. Kami rindu mempersembahkan 500 atau lebih lagi ya Tuhan dalam perkenanan-Mu. Kelompok kecil dipersembahkan bagi Tuhan. Mahasiswa yang dibina di tempat ini, kami berdoa memohon pimpinan-Mu, memohon Tuhan yang terus berbicara di hati seluruh mahasiswa ya Tuhan, memiliki kerinduan yang dalam untuk memuridkan, kerinduan yang dalam untuk membina dalam kelompok-kelompok kecil. Kelak mereka akan diutus kemanapun, baik itu mereka masih mahasiswa, mereka memiliki hati untuk membina. Ketika mereka nanti ya Tuhan diutus setelah alumni, mereka tetap memiliki hati untuk membina, memuridkan. Tuhan, tolonglah supaya memahami bahwa kekuatan gereja, kekuatan suatu pelayanan lebih kuat dan lebih jitu melalui pemuritan dalam kelompok kecil. Karena kami tahu memuridkan 5-7 orang dalam satu kelompok kecil lebih efektif. Kami bisa melihat bagaimana pertumbuhan mereka, bagaimana kami bisa transfer hidup sebagaimana Paulus ya Tuhan mentransfernya kepada Timotius, dan Timotius mentransfernya kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Kami rindu itu juga terus ya Tuhan terjadi di STT Trinity ini. Dihasilkan murid-murid dari sini, dan juga nanti akan menghasilkan murid-murid, dan menghasilkan juga murid-murid lagi. Tuhan, kami mohon supaya semua melihat ini hal yang penting, ini hal yang menjadi strategi yang kuat, metode yang kuat, yang jitu, yang ampuh untuk membina umat-Mu, untuk percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga menjadi seorang murid. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini Bapak mengabul segala pimpinan kami yang sudah mengingatkan kami kembali akan pentingnya pemuritan. Secara pribadi hamba mengingat bagaimana hamba dulu dimuridkan, bertumbuh dalam kelompok kecil, dan juga memenuhi panggilan Tuhan di dalam kelompok kecil, menyerahkan diri menjadi hamba-Mu di kelompok kecil, karena melihat kelompok kecil adalah hal yang sangat penting, sangat kuat untuk membina seseorang bertumbuh mencintai Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Mangapul yang sudah mengingatkan kembali ya Tuhan. Berkati beliau, beri sukacita dan kekuatan terus ya Tuhan, terus bisa terus men-sharingkan, membagikan visi ini ya Tuhan, visi Trinity ini, dan juga tentang kelompok kecil ini, spiritualitas bagi kami seluruhnya, sehingga STT Trinity tidak hanya kuat dalam pengajaran, tapi memiliki spiritualitas yang sangat baik, dan juga hidup di dalam pemuritan. Terima kasih untuk Bapak Mangapul ya Tuhan, berkatilah Bapak kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
bersyukur dan berserah. Amin.